Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Marani dengan NIM 19 10 20 40 08 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Biologi, Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Di sini saya akan membuat video dalam mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah Biologi Konservasi, yang diampu oleh dosen yang terhormat Bapak Hendra Ladirman SSI MPD. Dalam pokok pembahasan materi yang ke-11 ini, adapun pokok pembahasannya adalah konservasi dan pengelolaan biodiversitas. Adapun sub materinya adalah 1. Pengertian tentang konservasi. Yang kedua, pengelolaan biodiversitas. Kemudian yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian tentang konservasi. Konservasi adalah pengelolaan biosfer secara aktif demi menjamin kelangsungan keanekaragaman spesies, maksimum serta pemeliharaan keragaman genetik dalam suatu spesies. Termasuk di dalamnya adalah pemeliharaan fungsi biosfer, misalnya siklus nutrisi dan fungsi ekosistem. Demikian pengertian menurut Al-Badi 2010. Konservasi adalah mencakup pola konsep pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Dengan demikian, lingkungan dapat memberi manfaat terbesar berkelanjutan untuk generasi sekarang, sekaligus menjaga potensi agar memenuhi kebutuhan hidup generasi mendatang. Bersama pelestarian spesies dan proses biologis harus bersamaan atau stimulasi dengan konservasi sumber daya abiotik. Jika tidak, maka tidak mungkin berhasil. Selanjutnya, konservasi adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam termasuk satwa liar, air, udara, mineral, segala sumber daya alam terbarukan atau tidak terbarukan. Konservasi sumber daya hayati adalah sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara, meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem. Selanjutnya kita masuk dalam sub pokok pembahasan yang kedua, yaitu tata pengelolaan biodiversitas. Pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan undang-undang terkait Indonesia. Pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia dilindungi secara hukum menurut undang-undang terkait. Terdapat sekitar 10 materi undang-undang yang terkait dengan pengelolaan keanekaragaman hayati di Indonesia. Di antaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Selanjutnya, B. Pengelolaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konservasi sumber daya
Alam hayati ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan 1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konservasi Perserikatan Bangsa mengenai keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati dunia khususnya di Indonesia berperan penting untuk keberlanjutan proses evolusi serta terpeliharanya keseimbangan ekosistem dan sistem kehidupan biosfer. Keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis, dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, dan jasad renik atau mikroorganisme. Perlu dijamin keberadaan keberlanjutannya bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati sedang mengalami pengurangan dan kehilangannya yang nyata karena kegiatan tertentu manusia yang dapat menimbulkan terganggunya keseimbangan sistem kehidupan di bumi yang pada gilirannya akan mengganggu keberlangsungannya kehidupan manusia. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata dalam video ini, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.